Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Romlan Simanjuntak, Fakultas Hukum Universitas Subang, semester 4 dengan NPM C1A 20009. Di sini saya mau presentasikan tugas hukum internasional yang mengambil judul pengakuan negara dalam hukum internasional. Next, selanjutnya itu Konvensi Montevideo 1933. Konvensi Montevideo 1933 yakni yaitu tentang hak dan tugas negara, sebuah traktat ditandatangani di Montevideo, Uruguay pada 26 Desember 1933. Ini sebuah konferensi bangsa-bangsa Amerika internasional. Konvensi tersebut mencantumkan teori kenegaraan deklaratif sebagai bagian dari tata hukum internasional. Yang pertama itu penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional atau disebut kedaulatan. Warga negara menurut Logeman yaitu organisasi kekuasaan, yang mana organisasi adalah sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama, mengadakan kerja sama dan membagikan kerja di bawah satu pimpinan. Dan kekuasaan disebut juga kemampuan untuk memaksakan kehendak. Itu yang disebut organisasi kekuasaan atau disebut pengertian negara menurut Logeman. Selanjutnya itu terbentuknya negara. Terbentuknya negara itu ada 3. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Yang mana proklamasi kemerdekaan ini sebuah terbentuknya negara. Yang kedua, harusnya ada perjanjian internasional. Yang harus terbentuknya negara itu harus ada perjanjian seluruh bangsa-bangsa negara. Yang ketiga itu plebisit. Plebisit di sini adalah pemungutan suara yang dilakukan pada seluruh populasi suatu negara untuk menyikapi proposal atau kebijakan tertentu. Nah, di sini pasti harus ada plebisit yang terbentuknya negara, yaitu pemungutan suara dari negara-negara lain atau dari negara-negara dalam atau memilih terbentuknya negara. Itu. Terus selanjutnya itu pengakuan negara. Ini dapat diberikan pada negara, pemerintah negara, kesatuan bukan negara. Jadi perbuatan bebas suatu negara atau beberapa negara yang membenarkan terbentuknya suatu organisasi kekuasaan dan menerima organisasi kekuasaan itu sebagai anggota masyarakat internasional. Nah, sini pengakuan harus ada dari negara-negara lain maupun secara wajib maupun secara sukarela. Selanjutnya itu macam-macam pengakuan. Macam-macam pengakuan ada 2. Pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto itu pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui, menurut kenyataannya dianggap telah memenuhi syarat hukum untuk ikut serta dalam melakukan hubungan internasional. Dan pengakuan secara de jure yaitu pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui dianggap telah memenuhi persyaratan hukum itu untuk ikut serta melakukan hubungan internasional. Mungkin segini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan menyampaikan atau kekurangan dalam segi isian poin-poinnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.